Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Rakabuming Raka menyita perhatian publik. Tak hanya soal apa yang diperbincangkan oleh kedua anak presiden ini, tapi juga perbedaan gaya keduanya yang terlihat sangat mencolok. Agus Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, datang ke Istana Kepresidenan untuk menyampaikan rencana meluncurkan lembaga The Yudhoyono Institute kepada Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, putra pertama Jokowi, Gibran, minta ikut bergabung dan mengaku sudah lama ingin bertemu dengan Agus Yudhoyono. Bahkan Gibran meminta izin kepada Jokowi agar bisa memasak untuk Agus Yudhoyono. Gibran memilih gudeg dan bubur lemu untuk menu makan siang Agus. Agus mengaku sangat menikmati masakan Gibran yang dinilainya sangat enak. Nemenin makan siang aja. Kan kalian lihat aja makan siang seperti ini. Tadi spontan aja ada tamu spesial Mas Agus, kan dari dulu saya pengen ketemu. Nah, ada tamu Agus, ya saya izin ke Pak boleh gabung nggak? Boleh, ya saya langsung lari ke istana. Terus saya izin ke Bapak juga, Pak, ini kan yang datang Mas Agus, boleh saya ini nggak? Boleh saya masakin sesuatu nggak? Saya masakin ini bubur lemu, gudeg tapi makannya pakai bubur. Suka ya, kan? Enak sekali. Jadi luar biasa, terima kasih Mas Gibran. Jadi saya juga tadi dijamu makan sama Pak Jokowi, Mas Gibran juga tadi disajikan bubur gudeg ya, yang saya juga baru sekali nih gudeg pakai bubur, tapi rasanya enak sekali. Mudah-mudahan sukses Mas usahanya, kita doakan. Nanti saya ajak teman-teman. Ya, nggak sih, pada intinya apa? Tokoh-tokoh muda seperti Mas Agus ini harus tampil. Indonesia harus diisi orang-orang tokoh-tokoh muda. Selain soal menu makanan, perbedaan gaya keduanya yang terlihat mencolok juga menyedot perhatian publik, tak terkecuali di media sosial. Netizen ramai mengomentari perbedaan gaya dua anak presiden dengan latar belakang berbeda. Gibran yang berlatar belakang pengusaha kuliner, hari itu terlihat nyaman menggunakan busana kasual. Gibran mengenakan atasan hoodie bermotif garis, celana jeans, dan sneaker Gucci. Gibran adalah putra sulung dari Jokowi yang lahir di Solo 1 Oktober 1987. Setelah lulus sekolah dasar di Solo, Gibran melanjutkan pendidikannya di Singapura hingga kuliah. Gibran menyelesaikan kuliahnya di Management Development Institute of Singapura. Gibran melanjutkan pendidikannya di University of Technology in Perth, Sydney, Australia, dan lulus pada tahun 2010. Namun Gibran tidak bekerja di bidang teknologi, tapi lebih memilih mendirikan usaha catering yang diberi nama Cilipari, yang mengantarkannya menduduki jabatan sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Solo. Sementara Agus Yudhoyono hari itu terlihat lebih formal dengan setelan batik berwarna hitam, celana hitam, dan sepatu pantofel. Nama Agus Yudhoyono mulai dikenal publik saat muncul sebagai penantang Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada pemilihan Kepala Daerah DKI periode 2017-2022. Pria kelahiran 10 Agustus 1978 ini memiliki latar belakang militer dengan pangkat Mayor Infanteri. Agus memulai karirnya di militer saat masuk SMA Taruna Nusantara Magelang dan lulus dengan predikat terbaik pada 1997. Kemudian masuk Akademi Militer Magelang dan kembali lulus dengan predikat terbaik hingga meraih penghargaan Pedang Trisakti Wiratama dan Adi Makayasa pada Desember 2000. Agus bergabung di Kostrad dan menjadi komandan peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 yang bertugas melakukan pemulihan keamanan di Aceh. Agus juga termasuk salah satu mahasiswa program Kennedy School dengan program Studi Master in Public Administration dan lulus pada tahun 2010. Banyak yang mempertanyakan pilihan busana santai yang digunakan Gibran di lingkungan istana. Namun Gibran tak mau ambil pusing. Gibran berdalih kehadirannya hari itu di istana hanya untuk menemani Agus makan siang. Sementara pengamat politik LIPI Indria Samego menilai pertemuan antara Gibran dan Agus Yudhoyono dapat menjadi contoh yang baik bagi anak muda dalam berpolitik. Menurut Indra Samego, apa yang diperlihatkan keduanya bisa menjadi contoh kedewasaan dalam memahami makna politik, bahwa perbedaan tidak boleh menghambat silaturahmi. Kunci dalam berpolitik adalah komunikasi. Ya, kembali di editorial sepekan Mas Hendri Satrio, pengamat politik. Selamat datang. Selamat datang juga. Selamat datang juga. Terima kasih undangannya, Mbak Felis. Selamat minum kopi. Kan gede kopi. Mas Hendri, saya langsung todong Anda untuk bicara tadi, walaupun tidak mengikuti perbincangan kita pada segmen sebelumnya. Saya yakin Anda bisa menebak-nebak begitu. Pertanyaan saya lebih kepada ini makna politiknya apa? Apa harus dimaknain politik seperti itu? Sebetulnya tidak harus ya, walaupun ini dua
dua anak pemimpin bangsa gitu Putra ya. mahkota lah saya bilang ya. Putra mahkota boleh lah ya. Tapi kita nggak perlu juga mengarahkan ini sebagai sebuah pertemuan politik. Jadi justru yang menarik ini, saya kemarin melihatnya justru sosok Gibran inilah yang menyelamatkan Jokowi di pertemuan itu. Karena kebayang kan kalau pertemuan itu hanya AHY dan Jokowi gitu ya. Mungkin perbincangannya kan, Pak terima kasih sudah menerima saya di sini. Oh iya gitu kan Pak Jokowi kan. Saya mengundang Anda. Bagaimana Pak dengan undangan saya? Maaf, saya tidak bisa datang. Saya tidak bisa hadir gitu ya. Bapak sehat Pak? Oh sehat. Bukannya stylenya Gibran dan Pak Jokowi sama juga irit bicara begitu? Minimal Pak Jokowinya kan ada pengalihan isu juga. Makanya begitu Gibran telepon kan pertanyaan kita, itu Gibran yang nelpon mau datang atau memang diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk hadir gitu kan? Sebetulnya pertanyaannya Pak Eko. Sehingga kan begitu kan bisa jelas, karena setelah itu pun kan Pak Jokowi tinggal kan, ini terserahlah anak-anak aja gitu. Jadi saya nebaknya kemarin mungkin ada awkward moment juga gitu, karena kan ini nggak biasa juga pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas AHY. Nggak tahu kalau memang ternyata Mas AHY ini sering ketemu Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau ternyata memang baru kemarin bertemu secara formal di istana, saya sih nebaknya pasti ada awkward moment juga tuh. Ya, ada juga pandangan yang ya banyak lah ya, selalu ada pandangan-pandangan yang agak sedikit negatif begitu. Masa Jokowi presiden ditemuin anak muda gitu? Kenapa nggak bapaknya sih yang bertemu? Nggak apa-apa, mengundang presiden? Karena memang kan momennya begitu, dan jangan-jangan kenapa Pak Jokowi mau menerima juga, mungkin juga Pak Jokowi memahami bahwa mungkin ini saatnya juga anak muda tampil gitu. Kalau ini saya harus jawab Mbak Fesi, karena kemarin itu memang tujuan niat pertama kali datang Mas Agus menyampaikan undangan dari Dunia Institute dan eksekutif director dari Dunia Institute atau yang memimpin adalah Mas Agus. Ya udah, jadi Mas Agus memang yang harus gitu datang. Ya. Gitu. Itu kalau institut lain bukan institutnya Putra Mahkota susah ketemu presiden. Institut Kedai Kopi. Kalau kedai kopi nanti kita coba ya Pak Jokowi ketemu. Tapi kan ada Mas Eko pasti bisa difasilitasi. Jadi soal tadi yang disampaikan Pak Hendri ini menarik juga ya. Apakah skenario Mas Gibran datang itu diperintah atau enggak? Kalau saya sekali lagi, saya berhusnuzon praduga baik saya. Yang penting tujuannya mau diperintah tercapai. atau tidak, mau ya, diperintah atau tidak, mau skenario atau tidak, begitu dua anak muda ini. Terserah, yang penting ketemu, momennya bagus. Kalau tadi dibilang menyelamatkan, ya itu politik itu memang saling harus menyelamatkan, saling harus. Oh iyalah, politik itu kata kunci yang memang harus begitu, memang harus kita saling pembahasan yang lebih serius. Tapi Mas Hendri begini, ternyata mengundangnya di last minute begitu. Ketika medsos sudah mulai bertanya-tanya, Pak Jokowi diundang nggak sih dalam launching Yudhoyono Institute ini begitu. Ternyata diundangnya setelah Mbak Yeni Wahid diundang dan beberapa tokoh yang lain diundang. Begitu. Saya sih merasa begini, memang itu ya agak terlewat mungkin Mbak. Agak terlewat. Saya juga diundangnya mirip-mirip Pak Jokowi itu, satu malam sebelum itu. Ini saya pikir-pikir, kenapa dadakan begini, apa kursinya kurang gitu-gitu kan. Anyway, niat baik ini kan mesti diapresiasi juga gitu. Dan saya surprise juga kemarin Pak Jokowi menerima Mas AHY ya. Dan banyak kemudian dimaknai apakah ini kemudian akan mendinginkan situasi politik gitu ya. Yang nanya kayak gitu ke saya balikin, emang selama ini panas gitu kan. Kalau selama ini jawabannya panas, apakah ini mendinginkan situasi politik? Nggak bisa, karena misalnya kalau kita mengacu kepada pertemuan Prabowo SBY itu kan pertemuan antara petinggi parpol gitu ya, kemudian urusannya adalah berbicara tentang policy negara ini dengan pemimpin negara gitu kan. Kalau kemarin kan pertemuannya jauh dari urusan negara sebetulnya, karena ini kan sifatnya undangan saja, sama yang tadi seperti kita berseloroh gitu. Jangankan Henry Satrio Institute ya, mungkin Roy Suryo Institute pun sulit juga diterima langsung oleh presiden gitu kan. Cukup deputi 4. Begitu. Ini makanya spesialnya. Jadi wajar juga kemudian kalau netizen banyak bertanya-tanya kan, ini nanti kira-kira apakah ada Jokowi AHY gitu kan, apakah kemudian
Mas AHY kemarin mendorong ibunya gitu ya, jadi ada Jokowi Ani Yudhoyono gitu ya. Terus kan tebak-tebakannya tebak-tebakannya kan banyak, apakah kemarin Mas Agus juga pulang bawa sepeda gitu. Gudegnya dibungkus kan. Tapi pertemuan ini KSP memandangnya apakah pertemuan yang selevel dengan pertemuan yang dilakukan oleh Pak SBY dengan Pak Prabowo beberapa minggu sebelumnya? Nah, ini pengamat ini kadang-kadang keliru ya. Boleh level pimpinan partai politik, rasionalnya ya. Politik kan kadang-kadang nggak rasional. Ya kan? Apalagi kembali ke cara Jawa tadi. Kalau anaknya sudah semua untuk anak. Oke. Paham maksud saya kan? Ya kedepannya. Oke. Jadi terbuka ini ya. Istana terbuka. Sesuatu akan mengalahkan keputusan yang rasional tadi. Jadi nilai bobot ini kode keras. Diplomasi nasi goreng. Keras banget. Nasi goreng menurut saya kalah dengan diplomasi tadi martabak bubur. Gitu loh. Benar kan demikian? Demokrat ini sinyalemen yang bagus ini. Ya, membuka sekali lagi kita mengapresiasi dan berterima kasih. Udah, ya. aku aja senang. Harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Saya senang sekali. Kalau saya gini, tadi politik tadinya condong ke sana, saya tarik ke situ. Saya lebih enak condong ke sana. Enggak, artinya gini, ya. Artinya semua itu serba terbuka. Pak SBY juga mengatakan, sepasca pertemuan dengan Pak Prabowo, kan banyak juga orang mengatakan, wah akan pasti ini akan terjadi koalisi antara Demokrat dan Gerindra. Semua bisa terjadi, semua juga bisa. Habis itu pertemuan dengan Partai Amanat Nasional, pertemuan dengan PKS pun bisa terjadi. Jadi tidak ada yang salah. Pertemuan dengan PDI Perjuangan pun bisa terjadi. Nggak ada soal. Walaupun itu agak susah ya. Tapi dengan sesama anak pasti susah. Nah, makanya itu. Gitu. Jadi artinya kalau sudah dan anak ini kalau dalam bahasa Jawa, ini anak ini justru malah bisa mempersatukan, bukan anak polah bobo keteladah. Tetapi kalau anak polah bobo, anaknya berulah. Jadi benar ya. Jadi benar ada skenario memang kemudian Gibran dipanggil, terus tadi nggak kejauhan dong kalau yang Jokowi AHY, Jokowi Ani. yang itu urusan dalam. Saya ini kan hanya mengawal saja. Pengamat jangan jadi follower. Tetap kritis saja gitu loh. Masa itu. Jadi artinya yang kritis saja kemarin dan gudeg itu kalau dikatakan kenapa yang terakhir? Lu memang gudeg itu makin lama makin enak. Gitu loh. Jadi kalau ditaruh di belakang paling enak. Jadi banyak loh faktor nilai-nilai filosofisnya. Akhirnya malam ini. Siapa sih yang lebih diuntungkan dalam pertemuan ini? Dalam pertemuan selain siapa lebih diuntungkan? Pengamat juga. Siapa? Pihak istana kah atau Demokrat kah? Sebetulnya yang paling diuntungkan dalam hal ini sebetulnya istana, karena citranya positif sekali. Menerima seorang anak muda, calon pemimpin potensial gitu ya, kemudian dijamu sedemikian rupa gitu, dan baik sekali pertemuannya. Kan kemarin nggak ada yang negatif juga ke Pak Jokowi kan, dan ini menurut saya baru setelah itu positifnya ada di Mas AHY dan keluarga besar Yudhoyono pastinya. Saya senang sekali mendengar kejujuran Mas Eko malam ini bahwa kalau dari kodenya kan keras sekali nih, bahkan akan ada lanjutannya. Kalau gitu apakah fungsi KSP itu kalau bandul politiknya condong ke sana kita berarti akan ada kunjungan balasan kah ke Mas dari Mas Gibran ini kan musimnya gitu ya, balas balasan. Mungkin ganti Kaisang. Ganti Kaisang diterima Mas Ibas. Menarik gitu ya. Aduh. Nah itu dia. Jadi sekarang penentunya siapa begitu? Penentu apanya? Penentu nanti dijawab. Kingmakernya menjadi siapa? Kan kita tahu selama ini Pak Jokowi bisa ke sana, bisa kemari, bisa menggandeng PAN di tengah-tengah, Golkar di tengah-tengah, PAN keluar juga tidak masalah dan lain sebagainya. Maksudnya tidak keluar ya, berseberangan tidak masalah. Semuanya mengatakan kingmakernya masih Jokowi, bukan Prabowo. Apakah sekarang kingmakernya berubah ke SBY? Nanti saja dijawabnya. Kita akan kembali saat lagi.